Tasi'atu wal ishruna, dan makalah yang ke-29. An Hamid Al-Lafafi rahimahullahu, dari Syekh Hamid Al-Lafaf rahimahullahu ta'ala, annahu, bahwasannya Syekh Hamid itu qala berkata, arba'atun, ada 4, minal umuri, dari perkara, talabnaha, kita mencarinya, fi arba'atin, dalam 4 hal, fa akhtana turuqaha, kemudian maka kita salah jalannya, fawajadnaha fi arba'atin ukhra, tapi kita menemukan 4 hal itu di dalam 4 hal yang lain. Apa saja itu? Kita ini cari 4 hal, tapi ternyata kita ketemu bahwa itu salah, malah kita ketemu 4 hal itu di tempat yang lain gitu. Talabnal ghina, yang pertama kita mencari kekayaan, fil mali, dalam harta, fawajadna fil qanaati, maka kemudian kami menemukan fil qanaati, di dalam qanaah. Nyari kekayaan, kecukupan, kemudahan, kejembaran di harta, ternyata nggak dapat. Dapatnya cukup itu ada dalam qanaah. Maksudnya gitu, maksudnya orang bisa saja hartanya banyak, sawahnya banyak, tanahnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, tapi dia nggak ngedapatin kecukupan dari itu. Beda nggak kaya tapi nggak cukup, ada nggak orang gitu? Ada itu. Yang kemarin saya ceritakan itu, orang kaya tapi merasa nggak cukup. Dia dapat kecukupan itu, rasa cukup, rasa jembar itu adanya di qanaah. Apa itu qanaah? Yaitu ridho bil qismati, itu ikhlas dengan pembagian. Wa fi sukunil qalbi inda adamil ma'lufati, dan dalam ketenangan hati ketika tidak adanya apa yang disukai. Kita pengen sesuatu, tapi justru kepengen sesuatu itu kita temukan keindahannya itu ketika tidak ada. Jadi orang cari kekayaan, cari hina itu kabengaran di harta, teu kapanggi ayana dina qanaah. Jadi yang penting mah cukup atau pas-pasan. Waluya, waktu perlu aya, pas-pasan. Pas hayang meuli sawah aya duit, pas hayang ngabangun kontrakan aya, pas hayang ngabangun pesantren aya, pas hayang ka Mekah aya, pas pengen pas-pasan. Ai loba teh itu pas mah da kumaha tuh, mending nu pas-pasan, pas-pasan. Ya, pas ke pengen kemana gitu bisa itu. Jadi kalau banyak teuing ya itu pas mah jangan. Orang punya banyak banda, banyak harta, duitnya miliaran, pas mau makan nggak boleh makan enak gitu. Nggak enak gitu. Makan tangkar nggak boleh,
kolesterol. Padahal dia sanggup beli tangkar itu makan 10 gerobak juga dia sanggup. Tapi nggak boleh, coba hilang. Mentak dapatnya yang enak itu emang pas. Qanaah itu merasa pas, merasa cukup dari apa yang dibagikan Allah ke kita. Udah ada, alhamdulillah kita mah punya duit, nggak usah banyak-banyak. Punya tabungannya cukup aja, yang ada apa-apa, nggak banyak juga, ya 20 miliar mah cukup lah. Punya sawah ya 20 hektar mah cukup lah. Tapi kan nggak bisa dinominalkan begitu, cukup itu. Berapapun yang kita punya itu kita nikmati dan syukuri. Itu namanya qanaah. Jadi orang di sini kata Syekh Hamid itu dia mencari kekayaan di harta, nggak ketemunya malah di qanaah. Wa talabna rahata, yang kedua kita mencari kesenangan, ai zawal al masyaqqati, yaitu menghilangkan kerepotan, fistarwati, sama ini juga fistarwati dalam kekayaan harta benda, ai kasratil mal, yaitu tegasnya banyaknya harta. Enggak ketemu tuh. Sebenarnya kalau kita punya banyak harta, kita bisa saja mempersingkat waktu karena kita pakai mobil, atau kita punya duit, kita ke luar kota. Kalau pakai duit mah pakai pesawat kan cepat. Itu kan untuk menghilangkan kerepotan. Tapi kita tidak bisa membeli keselamatan. Kita bisa menyewa bodyguard atau pengawal di rumah kita, atau beli CCTV, tapi kita tidak bisa membeli rasa aman. Itu bisa dibeli rasa aman. Kita bisa membeli villa di Ciater, villa di Puncak, villa di Cianjur, tapi orang tuh bisa beli betah. Ya, coba betah bisa dibeli tuh betah. Punya untuk perangkat untuk betah ada, dibagus-bagusin villanya gitu. Tapi anggar weh betahna mah teu bisa dibeli tah. Anggar weh paling maksimal ge 3 hari, 5 hari, seminggu paling pasti pulang lagi. Betah mah teu bisa dibeli. Biarin banyak hartanya ge. Maksudnya mah ingin menghilangkan repot gitu. Ya. Fa wajadnahu fi qillatil mali, ternyata kami menemukannya rohah itu, kesenangan itu, fi qillatil mali, di harta yang sedikit. Orang banyak harta mah bagus, bisa beramal, bisa sedekah. Kalau enggak punya banyak harta, sedekahnya sedikit juga. Tapi kalau di persentase itu sebetulnya nilainya tinggi. Contoh, waktu mahasiswa saya punya uang misalkan 50.000 atau 100.000, itu teman perlu saya bagi 2 tuh 50.000. Kalau hitungan persentase berarti 50%. Ya. Nah sekarang Pak Haji punya uang aset 2 miliar, terus mau disodakohin berapa paling? Nggak mungkin lah 1 miliar. Padahal hitungannya 50%. Berarti cari orang susah,
persentase sedekahnya lebih tinggi meskipun nominalnya kecil. Makanya orang semakin kaya kadang-kadang dikiranya semakin banyak sedekahnya, tapi kalau lihat persentasenya kecil itu. Benar nggak tuh? Jadi hebatan waktu miskin. Waktu orang miskin mah punya kamar 2 di rumahnya, ada orang nginep punya kamar 1, dia rela tidur di bawah, tidur di luar untuk ngemelain tamu. Kita mah kan kamarnya banyak, tamu 1 di situ. Kalau dihitung kan 50%. Ada lagi sedekah banyaknya orang kaya, biarin masukin kotak infak itu berapalah, itu kalau dipersentase dari asetnya, itu bukan apa-apa. Tapi kalau maaf, yang setiap harinya punya uangnya cuman berapalah gitu, itu dia persentase itu tinggi. Makanya sedekahnya orang kaya dengan sedekahnya orang miskin, kalau nominalnya sama ya pasti lebih berharga orang miskin. Ini kita sama-sama sedekah. Orang miskin 10.000, orang miskin. Ya, orang kaya 10.000. Di dompetnya kalau orang miskin ini maksudnya orang biasalah gitu. Di dompetnya ada 50.000, dia sedekah 10.000. Orang kaya di dompetnya ada 1 juta, dia sedekah 10.000, sama nominalnya, tapi persentasenya beda. Lebih berharga mana tuh? Ya, bagi orang yang bersedekahnya pasti lebih berharga yang miskin tadi karena persentasenya tinggi. Itu. Tapi bagi panitia pembangunan ya lebih berharga yang banyak. Itu harus berbanyak. Ya, jadi kadang kita menemukan itu, kadang kita mengira bahwa apa yang ingin kita temukan ya itu pada satu hal, tapi kita menemukannya di hal yang lain. Kita ingin menemukan kesenangan di banyaknya harta, tapi malah ketemunya di orang yang sedikitnya harta. Wa talabna ladzati, dan yang ketiga kami mencari kelezatan bihalawati dzauqi, dengan manisnya merasa, wa nuril basari, dan terangnya penglihatan, wa huduril marjuwi, dan hadirnya yang diarep-arepin, fin nikmati, di dalam nikmat. Fa wajadnaha, maka kami menemukan kelezatan itu fil badanis sahihi, di badan yang sehat. Dia mencari atau kita mencari kelezatan dalam nikmat, ketemunya kelezatan itu di badan yang sehat. Jadi banyaknya makanan kalau kitanya lagi sakit itu pasti tidak enak. Aya sop tangkar, aya sate, aya sop iga, aya sop buntut, aya gulai kambing, aya tongseng. Sebutan ngarana. Ya. Ai hek urangna nyeri huntu, coba ge. Tepira lah nyeri huntu, sok dimakan mah teu haji. Ngeunah mah tah. Sate, sop tangkar, tongseng kambing, gulai. Wah, ayo sama jalan deh. Orangna nyeri huntu, nyeri huntu. Enak mah kayak gitu, enak kan? Kita berpikir menemukan kenikmatan itu di sop. Pugu huntuna nyeri, sok dari huntu mantong ada hasil.
Belahna aya bakakak, panggang ocit. Angger eta. Moal nikmat mah. Nikmat mah di badan yang sehat. Makanya sehat itu penting. Itu sehat itu penting. Jadi nikmatnya makanan itu ada pada badan yang sehat dan perut yang lapar. Benar tuh? Ada pada badan yang sehat dan perut yang lapar. Biasa begitu kalau enaknya makan itu begitu. Itu kalau kita cari makan itu. Saya kan suka tuh kuliner gitu kan, sekarang mau banyak kuliner, ada makan yang enak kejar, makanannya kejar ya kalau sehat. Kalau nggak sehat mah anggar we mau ngeunah mau nyari huntu, coba bayangkeun eta nyari huntu. Wa talabnal ilma fi batni syab'in fawajadnahu fi batnin ja'iin. Dan kami mencari ilmu fi batnin syab'in, di perut yang kenyang, fawajadnahu, tapi kami menemukannya ilmu itu fi batnin ja'iin, di perut yang lapar. Wa fi nuskhatin, dan di redaksi yang lain, wa talabna rizqa, kami mencari rezeki fil ardi, di bumi, fawajadnahu, kemudian kami menemukan rezeki itu fis samai, di langit, ay maqsuman fis samai, yaitu tegasnya dibagikan di langit, artina aya kasabna, kasab bumi, aya kasab langit. Nyari-nyari usaha teh hese ih, ditirakatan we atuh, tirakatan. Oh iya teh usaha teh kudu ditirakatan. Naon tirakatnya teh? Salat ke masjid 5 kali sehari misalkan. Eta mah urusanna langit kan. Ya. Udang peuting zikir baca ya rozak 100 kali, memehna kudu tahajud. Terus salat hajat. Terus ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak. Apaan gitu noh yang rezeki mah. Itu men yang awewe ya latif, ya latif, ya latif, ya latif gitu. Itu ngawiridan eta teh. Mun hayang awewe waje ya. Geus aya mah mun hayang nambah beda deui eta mah. Beda deui. Ya minimal eta lah. Eta jalur langit. Jadi orang boleh pakai jalur bumi, jalur langit. Jalur langit itu begitu maksudnya. Jadi usaha dijalani, dagang, bisnis, kerja dijalani usahanya. Tapi juga jangan lupa jalur langit, bicara kata. Ya, malam bangun. Ya, saya mah belum bisa bangun malam. Saya mah hanya baru kencing. Nggak apa-apa, kencing dulu aja. Jadi kira-kira sudah 5 tahun bangun malam hanya untuk kencing nggak apa-apa. Sudah 5 tahun. Tahun ke-6 mulai sholat berapa? 2 rakaat. Tahun ke-6 kencing baru sholat 2 rakaat nggak apa-apa. Baru sholat doang saya mah udah. Sholatnya gitu itu sebulan sekali nggak apa-apa. Jalani aja setahun 2 tahun. Ntar tahun ketiga, tahun keempat nambah. Salatnya habis 2, tambah lagi 2. Gak apa-apa, terus saja. Nanti jalani, nggak bisa kita langsung berubah, nggak bisa. Orang langsung rajin baca Quran langsung sehari sejuz, susah itu. Dikit aja, dikit baca Quran dikit, 5 ayat, yang penting konsisten. Kalau habis maghrib baca Quran. Kalau habis subuh gitu. 2 ayat. Salat juga begitu. 2 rakaat begitu. Syekh As-Sayyid Zainal Abidin, berarti cucunya Kanjeng Nabi, cucunya Sayyidina Ali berarti.
putranya Sidina Husain ya, Syekh Ali Zainal Abidin, itu sholatnya per malam 1000 rakaat. Setiap malam 1000 rakaat. Tapi beliau itu nggak merasa sholat 1000 rakaat. Dia merasa sholat hanya 2 rakaat. Padahal faktanya dia sholat 1000 rakaat. Kenapa? Karena ketika dia sholat 2 rakaat, dia ngerasa nikmat. Ih, nikmat gening sholat 2 rakaat teh. Syukur ke Allah, saya mau sholat lagi. Sholat yang kedua itu dia syukur karena dapat nikmatnya sholat di 2 rakaat pertama itu. Sholat lagi 2 rakaat. Allahu Akbar. Nikmat, enak ya. Sholat lagi. Nikmat, syukuran, sholat lagi. Nggak taunya dia semalam suntuk 1000 rakaat sholat sunnah. Eta mah Syekh Ali Zainal Abidin, cucunya Kanjeng Nabi. Cik urang mah sugan berat itu berat. Baiklah, bangun malam yang penting bisa kencing aja dulu. Penting kita kencing daripada kencing di kasur kok. Itu aja dulu. Nah, setahun, 2 tahun, tahun ketiga sholat gitu. Bertahap, perubahan itu nggak bisa langsung jus gitu. Kan sekarang itu fenomena sekarang itu berubah langsung drastis. Kemudian dia ngomong, oh saya sudah hijrah. Mualilah gitu paling setahun 2 tahun beres. Perubahan itu tetap gradual, bertahap gitu. Nggak bisa langsung sehari langsung 1 juz. Pugu tara maca Quran. Sehari 1 juz. Sorangan. Mualilah mual. Nu kalem, pelan-pelan. Seperti kita membangun rumah tangga kan pelan-pelan, penyesuaian. Ya, aya sifat-sifat nu kita suka, ada yang tidak suka. Pada akhirnya mah kan anakna 3, anakna 4 tuh gini kan, geus berapa tahun rumah tangga? 30 tahun. Tadi nama kan biasa we bertahap gitu, dilegeunan lah gitu. Nah, itu saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya ya kadinya. Selagi ngomong kadinya guys, semua bener lah.